Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Sudah sekitar seminggu lagi akan memasuki Juni, di mana kita akan melihat perjuangan dan dedikasi terakhir para punggawa Garuda di round 3. Maka dari itu bermain di GBK menghadapi Cina menjadi salah satu yang paling spesial, mengingat satu laga terakhir bermain di kandang timnas Jepang. Makanya jangan heran persiapan kali ini benar-benar dimaksimalkan, termasuk para pemain juga membawa para pendorong tambahan. Maksudnya, mereka meminta izin untuk membawa support system dari orang terdekat, layaknya keluarga, sahabat dekat, hingga pasangan. Kelvin Verdong salah satu yang dikabarkan ingin membawa sang ibu nih. Terus Emil Audero dan Tom Hye baru bisa berpamitan dengan klub dan keluarga di Eropa sebelum akhirnya bergabung ke pemusatan latihan. Kemudian beberapa pemain dan wajah lama tapi baru dipanggil mengaku lebih mudah beradaptasi. Lantas, seperti apa persiapan mereka menjelang pemusatan latihan? Let's go, kita ulas sampai tuntas. So those who came before, in the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Datang membawa harapan, itulah esensi dari kehadiran 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Mereka datang bukan sekedar memenuhi undangan, tapi juga membawa mimpi untuk bisa jadi bagian dari sejarah. Menghadapi dua laga krusial kontra Cina dan Jepang, namun tak semuanya akan melangkah ke garis akhir. Dari 32 pemain, hanya sekitar 23 saja yang akan terpilih, dan artinya 9 diantaranya harus tersingkirkan sesuai kebutuhan skuad. Namun sejatinya, kontribusi mereka tak berakhir di situ. Dengan mengikuti TC, mereka telah membantu tim pelatih mengukur kualitas, membandingkan potensi, dan tentu saja memperkuat semangat kompetitif di dalam tim. Dan dari situ, terlihat betapa antusiasnya skuad Garuda. Beberapa bahkan tiba lebih awal sebelum pelatih mendarat di Pulau Dewata. Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam hingga Ivar Jenner. Mereka tak sabar memulai, mereka datang dengan hati, bukan sekedar jadwal. Sementara itu, sang nakoda Patrick Kluivert bersama staf pelatih lainnya juga telah menjejakkan kaki di Bali. Disusul kemudian oleh striker keturunan Belanda Indonesia oleh Romani yang juga baru saja tiba dari Eropa. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Gelombang pertama pemain yang mendarat mayoritas berasal dari liga-liga yang kompetisinya udah usai, seperti kasta kedua Liga Inggris dan Belanda. Sementara mereka yang bermain di level tertinggi seperti Eredivisie, Serie A dan Liga Denmark masih terikat jadwal hingga akhir pekan. Eredivisie sendiri baru saja menyelesaikan seluruh pekan. Dean James dan Eliano Renders pun kini sedang sibuk di luar lapangan. Bahkan Eliano sempat tertangkap kamera sedang mengecat dinding rumahnya di Belanda sebagai persiapan. Bukan aktivitas atletik sih cuy, tapi menjadi bukti betapa pulang itu benar-benar butuh persiapan. Aneh emang Mang Eli ini. Tom Hye juga menjalani hari-hari emosional. Ia tak hanya pamit ke Indonesia, tapi juga resmi berpisah dari Almere City, klub yang selama ini menjadi pelabuhannya, sebuah akhir yang sekaligus menjadi awal baru. Ia dirumorkan bakal pindah ke klub Eredivisie lain, atau bisa jadi mencoba pengalaman baru di Serie A layaknya ke Como FC. Begitupun dengan Emil Audero, kiper 28 tahun itu menulis pesan perpisahan yang tulus untuk Palermo, usai masa peminjamannya berakhir. Terima kasih Palermo, apapun hasil akhirnya. Itu adalah bulan-bulan intens yang memperkaya latar belakang pribadi dan profesional saya, di mana saya cukup beruntung bertemu orang-orang baik hati, membuat segalanya lebih mudah. Senang sekali, selamat tinggal, ucap perpisahan Emil. Selanjutnya, ia akan kembali ke Como FC, tapi masa depan masih belum pasti. Apakah bakal bersaing jadi penjaga mistar utama, atau dipinjamkan ke klub lain lagi di musim depan? Mengingat persaingan kiper di Como begitu ketat dengan 3 kiper yang sama berkualitas,
Yang pasti, saat ini fokus satu hal, debut profesional di level tim nasional, yang akan jadi momen mengesankan bagi Emil dan keluarga di GBK menghadapi Cina nanti. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Dedikasi Verdong untuk ibu. Sementara itu, Kelvin Verdong juga telah menyelesaikan tugasnya bersama NEC Nijmegen. Dalam laga playoff Liga Eropa menghadapi FC Twente milik Mesilgers, Verdong harus mengakui keunggulan lawan dalam duel dramatis 3-2. Namun sisi positifnya membuat El konsisten bisa lebih cepat bergabung. Dan seperti biasa, Verdong tak datang sendiri. Verdong sendiri datang ke Indonesia seperti biasa. Nggak sendirian, biasanya sang kakak Daryl Verdong menyusul saat match day. Nah, spesialnya kali ini, sang ibu bernama Tamara juga bisa diajak. Ia ingin ibunya untuk sama-sama merasakan atmosfer dari GBK saat match day. Tapi belum dikonfirmasi apakah mau atau tidaknya. Yang jelas, sang ibu belakangan ini memang sedang menjadi sorotan setelah akhirnya mau ditunjukkan oleh Verdong kepada para penggemar. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Fakeside Road. Adaptasi cepat Lily Pali di TC Bali. Selain beberapa pemain yang sangat reguler bermain di timnas, pada TC kali ini akan ada yang spesial dari sosok Stefano Lillipali. Ia akhirnya dipanggil kembali untuk persaingan di skuad Patrick Kluivert setelah beberapa tahun absen dari Garuda Calling. Walaupun belum bisa dipastikan 100% bakal dimainkan, setidaknya Vano ini akan lebih mudah beradaptasi. Selain karena ia sudah pernah membela timnas, latihan di Bali juga membuat Lillipali begitu nyaman. Pemain yang pernah menimba ilmu di FC Utrecht tersebut diketahui secara naluri sangat dekat dengan Bali, sebab sebelumnya ia pernah membela Bali United. Makanya soal TC di Bali sangat berharga bagi pemain Borneo tersebut untuk unjuk kemampuan di depan tim kepelatihan secara langsung. Vano sendiri mengungkapkan sangat siap bersama Garuda, meski kemarin-kemarin fokus bersama klub. Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi untuk timnas Indonesia saya selalu siap, kata Lillipali mengutip dari laman resmi PT LIB. Mungkin hal ini yang menjadikan alasan bagi Patrick Kluivert serta tim kepelatihan memilih Vano untuk menggantikan nama Ragnar yang absen karena masih terjangkit virus. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Elkan mendadak di Jakarta, ada apa? Meski sudah resmi gak ada dalam daftar Garuda Calling, nama Elkan Bagot masih menjadi sorotan warga net plus 62 karena ternyata masih di Indonesia. Hal ini diketahui dari salah satu supporter timnas Indonesia @nessixz.z bertemu dengan pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot di Senayan City, Jakarta pada hari ini 23 Mei. Kehadirannya di ibu kota memunculkan berbagai spekulasi. Mungkinkah ia akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI atau hanya kunjungan pribadi? Yang jelas, publik belum bisa sepenuhnya melupakan sosok bertahan jangkung satu ini. Dan di sisi lain, tim kepelatihan malah udah nggak ada di Jakarta. Jadi nggak mungkin kalau buat ketemu tim kepelatihan, ya kan? Mungkin Elkan hanya kangen dan hanya ingin keliling-keliling di Indonesia. Tapi doakan aja yang terbaik buat Elkan. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Terlepas dari apapun, kita semua para pecinta sepak bola tanah air tinggal menunggu waktu. Waktu yang akan menjawab siapa yang layak, siapa yang terpilih, dan siapa yang akan berdiri dengan kepala tegak membawa nama Indonesia di laga penuh tekanan nanti. Tugas kita sederhana,
percaya dan terus mendukung. Karena siapapun yang terpilih, mereka bukan hanya pemain, mereka adalah wajah dari harapan, semangat, dan kebanggaan kita semua. Garuda di dadaku, terbanglah setinggi-tingginya. Untuk kami, untuk negeri ini, untuk sejarah yang belum selesai ditulis. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into